Terminal Mengwi tipe A Kabupaten Badung akan tetap beroperasi walaupun sudah adanya surat peniadaan atau larangan mudik Lebaran tahun 2021. Koordinator Satuan Pelayanan atau Satpal Terminal tipe A Mengwi, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 7 Bali, Ahmad Erwin Rahadi mengatakan bahwa Terminal Mengwi akan tetap beroperasi. Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, itu surat edaran nomor 13, PN nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan atau larangan mudik angkutan Lebaran 2021, bahwa kami pada sifatnya di Terminal Mengwi ini diperintahkan untuk tetap melakukan operasional, karena itu sifatnya hanya pembatasan dan penyekatan, karena di sana kan ada angkutan orang yang dikecualikan dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan PN 13 itu. Contohnya seperti mengangkut rombongan para pekerja yang akan pulang ke kampung halamannya setelah selesai melaksanakan proyek pekerjaannya di daerah tempat dia bekerja. Terus mengantar ibu hamil dengan satu orang pendamping, itu adalah termasuk kategori atau golongan orang-orang yang dikecualikan, yang boleh melakukan perjalanan pada saat penyekatan arus mudik tahun 2021 ini. Jadi dari tanggal 6 dan sampai dengan tanggal 17 di Terminal Mengwi ini akan didirikan posko terpadu, tempatnya di shelter kedatangan. Nanti di situ itu gabungan kami akan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang dikecualikan itu. Yaitu pertama melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kesehatannya, sudah mempunyai rapid antigen atau genose. Terus yang kedua harus dilengkapi dengan surat keterangan, setidaknya surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat sesuai dengan PN 13 itu. Ada penyekatan apa Pak nanti? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Bali ini ada 5 titik penyekatan di Bali ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tempatnya. Yang jelas penyekatannya mulai dari Gilimanuk di sana, di UPK BCK itu ada penyekatan, terus di Simpang 3 yang Jalan Kargo itu ada posko terpadunya di sana. Kalau di sini bukan penyekatan, di sini kita pos pengawasan di sini, pos pengawasan terpadu. Pak, mungkin bagi para penumpang yang sudah melengkapi dokumen-dokumen seperti itu, apakah dengan misalnya nih tujuannya tidak dikecualikan seperti itu, apakah tetap diloloskan, Pak? Ya, kalau memang persyaratannya sudah lengkap, jika ada PO yang akan sanggup untuk mengantar mereka, ya dipersilakan saja. Cuman sekarang kembali lagi kepada para owner atau pengusaha bus, mau nggak mereka mengangkut hanya beberapa orang saja seperti itu. Misalkan 5 orang atau 6 orang kan tidak mungkin diangkut ke Jawa. Nah, secara teknis mungkin bagaimana mereka di lapangan nanti kami tidak tahu. Yang jelas, nah di sini kami tetap diperintahkan untuk dibuka terminal ini, tidak ditutup, walaupun ada peraturan Menteri Nomor 13. Oke, Pak, untuk di Terminal Mengwi sendiri kan ini membuka layanan tes genos seperti itu. Kira-kira kisaran harga seperti apa? Berapa? Jadi ini adalah program pemerintah ya, khususnya Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bahwa di semua satuan pelayanan terminal tipe A di seluruh Indonesia itu telah dibagikan alat genose, yaitu meliputi komputer laptop, printer, terus alat genosenya, terus kantong udara dengan HEPA atau filternya itu. Jadi masing-masing terminal satuan pelayanan tipe A itu diperintahkan untuk mengirimkan 2 orang anggotanya untuk didiklat, diberikan bimbingan teknis cara penggunaan alat genose itu. Dan sesuai perintah dari Kementerian Perhubungan bahwa kami secara serentak melaksanakan mulai tanggal 12 April sampai dengan 12 Mei untuk pelayanan genose gratis, tidak dipungut biaya, namun kuotanya hanya terbatas 10 orang saja setiap hari, karena sifatnya ini random tes acak. Jadi kami tidak mutlak menyediakan sejumlah penumpang yang ada di bus itu, karena ini sifatnya gratis, trial, masa trialnya 1 bulan, jadi hanya random test saja 10 orang setiap hari maksimal. Pak, kalau jumlah penumpang sekarang Pak sebelum penutupan gimana Pak? Memang terjadi ada sedikit peningkatan ya. Kalau seperti hari-hari biasanya keberangkatan itu antara normalnya 23 sampai 25 bus setiap harinya dengan kapasitas penumpang maksimal 400 sampai 500 orang. Namun dari 3 hari terakhir ini ada sedikit peningkatan. Tanggal 23 itu kalau tidak salah jumlah penumpangnya 770 orang. Tanggal 25 itu 900 orang.
dan bus yang berangkat mencapai 30 bus. Jadi ada sedikit peningkatan antara 200 sampai 400 orang setiap harinya. Dan yang bisa saya sampaikan di sini, dari para pihak owner itu sudah menjual tiket habis atau full seat untuk semua kendaraan akap yang melayani di Terminal Mengui ini. Erwin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan atau checkpoint pada lokasi yang telah ditetapkan, termasuk menetapkan personil pada pos pengamanan, pos pelayanan, dan juga posko terpadu. Untuk itu, nantinya di Terminal Mengui tipe A akan didirikan posko terpadu, tepatnya di shelter kedatangan dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Pihaknya juga menjelaskan bahwa dengan tetapnya dibuka Terminal Mengui, maka dirinya akan menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD terkait apa yang harus dilakukan, termasuk jumlah penumpang yang boleh menggunakan fasilitas terminal. Selain itu, di Terminal Mengui tipe A juga dibuka layanan Genos C19 untuk para penumpang. Diungkapkan bahwa layanan Genos C19 ini sudah dilakukan secara serentak dari tanggal 12 April sampai 12 Mei 2021 yang akan diberikan pelayanan secara gratis, namun kuotanya hanya 10 orang per hari.